Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Yang kami hormati Ibu Masfuhatur Rahmah selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan 1 dan juga teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai perkembangan psikososial manusia periode early middle childhood. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang terdiri atas saya, Merisa Fadiah Putri, lalu ada Alif Setia, Nurul Ismia, Adinda Ayu Paramita, Muhammad Hilmi Almanullah, Pataria Marta, dan juga Rovenia Rahel. Ya, selanjutnya kita akan memasuki bagian pertama, yakni perkembangan psikososial pada early childhood. Yang pertama ada perkembangan self yang terdiri dari konsep diri atau self-concept. Konsep diri adalah gambaran total kita terhadap diri sendiri mengenai kemampuan dan sifat yang kita miliki. Ada pula harga diri atau self-esteem. Harga diri adalah bagian evaluasi diri dari konsep diri, penilaian yang dibuat anak-anak mengenai keberhargaan mereka. Harga diri didasari oleh kemampuan kognitif anak yang tumbuh untuk menggambarkan dan mendefinisikan diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua ada gender. Identitas gender atau gender identity, kesadaran mengenai perbedaan perempuan atau laki-laki merupakan sebuah aspek yang penting dalam mengembangkan konsep diri. A. Perbedaan gender. Perbedaan gender adalah perbedaan perilaku atau psikososial antara laki-laki dan perempuan. Berbeda dari jenis kelamin, yaitu perbedaan fisik antara pria dan wanita. Secara fisik, perbedaan yang paling menonjol adalah anak laki-laki yang memiliki tingkat aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan, khususnya setelah mengalami pubertas. Terdapat perbedaan jenis permainan. Anak perempuan lebih memilih untuk bermain boneka dan aksesoris boneka, sedangkan anak laki-laki lebih memilih untuk bermain dengan permainan konstruksi dan transportasi. Banyak penelitian menemukan bahwa anak perempuan lebih memiliki sifat empatik dan suka menolong, serta beberapa menemukan bahwa anak perempuan lebih penurut dan lebih mencari persetujuan orang dewasa dibandingkan dengan anak laki-laki. B. Perspektif biologis. Perbedaan yang terlihat antara anak laki-laki dan anak perempuan dipengaruhi oleh anatomi otak. Namun, ketika mengontrol volume otak total, otak anak perempuan memiliki tingkat proporsi materi abu-abu atau neuron yang lebih tinggi dan menunjukkan aliran darah otak yang lebih besar. Sedangkan otak anak laki-laki mengandung lebih banyak materi putih atau akson untuk komunikasi antar neuron. Salah satu pengaruh penting adalah apa yang terjadi di dalam rahim, tempat hormon pengaruhi otak yang sedang berkembang. Analisis kadar testosteron janin telah menunjukkan hubungan antara kadar testosteron yang lebih tinggi dalam rahim, hormon testosteron laki-laki, dan juga rendahnya tingkat hormon neurotransmitter serotonin mungkin berhubungan dengan keagresifan, kompetitifan, dan sifat dominan melalui aktivitas struktur otak seperti hipotalamus dan amigdala. Meskipun bukti dari keterkaitan ini masih tidak jelas. C. Perspektif evolusioner. Menurut teori seleksi seksual oleh Darwin, tahun 1871, pemilihan pasangan seksual merupakan respon terhadap perbedaan tekanan reproduksi pria dan wanita awal yang dihadapi dalam usaha untuk bertahan hidup. Menurut Wood dan Eagle tahun 2002, dalam kehidupan manusia, perempuan harus berkontribusi lebih banyak untuk membesarkan anak-anak karena hal tersebut dibebankan pada perempuan melalui kehamilan dan menyusui, sedangkan laki-laki dapat berkontribusi lebih sedikit. D. Perspektif psikoanalisa. Menurut Freud dan ahli psikoanalisis klasik lainnya menganggap identifikasi sebagai perkembangan kepribadian yang penting pada masa kanak-kanak awal.
Identifikasi adalah adopsi sekumpulan karakteristik, keyakinan, sikap, dan nilai, serta perilaku orang tua dengan jenis kelamin yang sama. Contohnya, ketika seorang anak laki-laki bertanya kepada ayahnya, "Ayah akan tinggal di mana ketika aku sudah dewasa dan menikahi ibu?" Dalam sudut pandang psikoanalisis, pertanyaan ini merupakan bagian dari perolehan identitas gender. Menurut teori Freudian klasik, identifikasi akan muncul pada anak laki-laki tersebut ketika ia melepaskan keinginan memiliki orang tua dengan jenis kelamin yang berlawanan, yaitu ibunya, dan melakukan identifikasi dengan orang tua dengan jenis kelamin yang sama, yaitu ayahnya. Terlepas dari berbagai bukti bahwa anak prasekolah cenderung bertingkah laku hangat terhadap orang tua yang berlawanan jenis dan lebih agresif terhadap orang tua yang sesama jenis. Perspektif kognitif. Pada perspektif kognitif, anak-anak menyadari gender mereka sebagai laki-laki maupun perempuan, karena orang di sekitar mereka memanggil dan memperlakukan mereka sesuai dengan gender mereka. Anak-anak cenderung memikirkan hal ini dan ingin mencari tahu mengenai gender dalam kehidupan sosial mereka. Saat mereka menyadari jenis kelamin mereka mengadopsi perilaku yang mereka anggap sesuai dengan perilaku sebagai laki-laki atau perempuan. Perspektif belajar sosial. Menurut Walter Mischel, tahun 1966, seorang ahli teori belajar sosial tradisional, anak-anak memperoleh peran gender dari pengamatan terhadap model. Anak biasanya memilih model yang dianggap kuat dan telaten. Biasanya model seseorang adalah orang tuanya, seringkali yang berjenis kelamin yang sama. Tetapi anak juga membuat pola dari perilaku orang dewasa lain dan juga teman sepermainan mereka. 3. Play. Peran bermain. Bermain merupakan aktivitas yang sangat penting bagi perkembangan anak dan memiliki peran penting dalam fungsi jangka panjang. Bermain penting untuk perkembangan kesehatan tubuh dan otak. Melalui bermain, anak merasa indera, belajar menggunakan otot-otot mereka, mengordinasikan penglihatan dan gerakan, memperoleh penguasaan tubuh, dan memperoleh berbagai keterampilan baru. B. Jenis permainan. Jenis permainan anak-anak terklasifikasi menjadi 5 bagian, yaitu sensory motor and practice play, pretense or symbolic play, social play, constructive play, dan games. C. Dimensi sosial permainan. Kathy Hirschpasek, Roberta Golinkov, dan Dorothy Singer prihatin terhadap jumlah waktu yang kecil untuk anak-anak bermain secara bebas. Dilaporkan bahwa hal tersebut telah menurun secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Mereka khawatir mengenai waktu bermain anak kecil yang dibatasi di rumah dan sekolah, yang menyebabkan anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu untuk mata pelajaran akademik dibandingkan dengan bermain. 4. Parenting. Parenting atau disebut juga pengasuhan anak merupakan suatu proses mendidik anak, merawat anak, memberikan kebutuhan-kebutuhan pokok untuk hidup, dan mendukung keberhasilannya dari mulai anak lahir hingga menjadi dewasa. Bentuk-bentuk disiplin dalam mengasuh anak. Menurut Papalia dan Gabriela, ada beberapa bentuk disiplin dalam mengasuh anak. Di antaranya adalah yang pertama reinforcement dan punishment. Orang tua biasanya memberikan punishment kepada anaknya sebagai salah satu cara untuk menghentikan tindakan negatif. Tetapi biasanya anak akan banyak belajar dari pemberian reinforcement atau penguatan atas tindakan positif. Yang kedua, inductive reasoning, power assertion, dan withdrawal of love. Inductive reasoning dirancang untuk mendorong perilaku yang diinginkan atau mencegah perilaku yang tidak diinginkan dengan menetapkan batasan, menjelaskan konsekuensi logis dari suatu tindakan, menjelaskan, berdiskusi, serta memberikan pemahaman kepada anak tentang apa yang adil. Pada cara ini biasanya mengikut sertakan bagaimana suatu tindakan seseorang mempengaruhi perasaan orang lain.
Power assertion digunakan untuk menghentikan atau mencegah perilaku yang tidak diinginkan melalui fisik ataupun verbal dari orang tua. Dapat berupa tuntutan, ancaman, penarikan atas hak istimewa, menampar, dan jenis hukuman lainnya. Withdrawal of love merupakan tindakan mendisiplin anak dengan cara mengabaikan, mengisolasi, dan menunjukkan ketidaksukaan kepada anak. B. Parenting styles. Menurut Santrok 2011, ada beberapa jenis orang tua dalam mendidik anak. Di antaranya adalah yang pertama, authoritarian parenting. Adalah jenis mengasuh anak yang dimana orang tua bersikap tegas dan otoriter dalam menetapkan batasan dan kontrol terhadap anak, serta memiliki pertukaran verbal yang sedikit. 2. Authoritative parenting. Merupakan jenis mengasuh anak yang dimana anak didorong untuk mandiri tetapi tetap menempatkan batasan serta kontrol pada tindakan mereka. Yang ketiga, neglectful parenting. Merupakan jenis mengasuh anak yang dimana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Terakhir, indulgent parent. Adalah jenis gaya mengasuh anak di mana orang tua terlibat dalam kehidupan anak tetapi tidak terlalu menuntut atau mengontrol mereka dari keterlibatan hangat dan sedikit pengekangan. 5. Relasi sosial. Peran orang tua memang sangatlah penting bagi anak-anak sebagai seseorang yang merawat anak. Begitupun hubungan sosial dengan saudara kandung dan teman-teman menjadi suatu hal yang tak kalah penting bagi anak-anak khususnya usia dini. A. Relasi sosial dengan saudara kandung. Salah satu bentuk awal sosialisasi pada anak usia dini yaitu hubungan dengan saudara kandungnya sendiri. Perselisihan antar saudara pada anak-anak usia dini bentuknya adalah merebutkan hak atau akses terhadap perhatian orang tuanya. Perselisihan inilah yang menjadi kesempatan sosialisasi di mana anak-anak belajar untuk membela prinsip dan menegosiasi ketidakpastian. B. Relasi sosial dengan kelompok sebaya. Teman sebaya ialah anak-anak yang memiliki usia atau tingkat kedewasaan yang sama. Mereka mengisi peran dalam perkembangan anak sebagai sumber informasi di luar keluarga. Kelompok teman sebaya membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial, memungkinkan untuk mengadopsi nilai yang tidak diajarkan oleh orang tua, menghadirkan rasa saling memiliki, dan membantu mengembangkan konsep diri. 2. Perkembangan psikososial pada middle childhood. Pertama, self-esteem and inferiority. Pemahaman diri pada anak adalah pemahaman representasi kognitif anak tentang dirinya sendiri dan konsepsi diri anak. Pemahaman diri seorang anak didasarkan pada berbagai peran sosial yang menentukan siapa anak-anak itu. Anak tidak hanya diberikan pemahaman tentang dirinya sendiri dari orang tua atau budaya saja, mereka memahami dirinya sendiri melalui proses perkembangan yang mereka jalani dalam kehidupan. Pemahaman tentang diri sendiri pada anak usia pertengahan menjadi lebih kompleks, yang menjadikan ciri perubahan yang kompleks dapat dilihat dari A. Ciri-ciri dan sifat psikologis. Usia anak-anak yang memasuki pertengahan, mereka menggambarkan diri mereka sendiri dengan karakteristik dan sifat psikologis untuk mendeskripsikan diri sendiri. Anak-anak lebih cenderung menggambarkan diri mereka sebagai populer, baik, jahat, pintar, dan bodoh. B. Deskripsi sosial. Pada masa anak-anak pertengahan, mereka mulai mencakup aspek-aspek sosial seperti masuk ke dalam kelompok-kelompok sosial dalam deskripsi diri mereka. C. Perbandingan sosial. Pemahaman diri anak-anak pada usia pertengahan sudah mulai memasuki fase perbandingan sosial satu sama lain. Pada fase ini, anak-anak cenderung membedakan diri mereka dari orang lain. Artinya, anak-anak pada fase ini mulai berpikir tentang apa yang dapat mereka lakukan dibanding dengan orang lain. D. Diri sejati dan diri ideal.
Pada usia pertengahan, anak-anak mulai membedakan antara diri mereka yang nyata dan yang ideal dengan melibatkan perbedaan kompetensi mereka yang sebenarnya dengan apa yang ingin mereka capai, miliki, dan pikirkan. Realistik. Pada fase ini, pemikiran tentang diri anak mulai realistis. Ini mungkin terjadi karena peningkatan perbandingan sosial dan pengambilan perspektif. Self-esteem dan inferiority. Self-esteem mengacu kepada harga diri atau citra diri seseorang. Harga diri seseorang anak mungkin mencerminkan keyakinan tentang apakah dia pintar, bodoh, menarik, dan sebagainya. Harga diri yang tinggi dapat merujuk kepada persepsi tentang diri yang kuat dan akurat sehingga dapat dibenarkan tentang nilai individu. Namun dengan harga diri yang tinggi dapat menimbulkan sikap sombong, rasa superioritas, disbanding dengan orang-orang sekitar. Self-inferiority merupakan sebuah keadaan atau perasaan yang dialami oleh anak-anak dikarenakan kurangnya rasa penghargaan terhadap anak yang biasa didapatkan oleh orang tua maupun teman sebayanya, dan kurangnya motivasi serta anak merasa tidak kompeten dalam menjalankan suatu aktivitas. Dalam hal tersebut, bisa berdampak kepada rendahnya harga diri pada anak, yang kemudian bisa bermasalah khususnya pada anak yang masuki usia pertengahan. Dikarenakan anak harus belajar skill-skill yang digunakan dalam bermasyarakat. Parenting dan family issue. Dampak orang tua bekerja. Orang tua yang bekerja, khususnya ibu, juga memberikan dampak pada kesejahteraan anak. Dalam suatu penelitian, dapat disimpulkan bahwa semakin puas seorang ibu dengan status pekerjaannya, semakin efektif ia sebagai orang tua. Dampak ibu yang bekerja tergantung pada banyak faktor termasuk usia anak, jenis kelamin, temperamen, dan kepribadian. Bekerja penuh waktu atau paruh waktu dan sebagainya. Namun, sesungguhnya hal yang lebih diutamakan adalah sebaik apa seorang orang tua untuk mengenal dan mengikuti perkembangan anaknya, yang akan lebih penting bagi anak. Ada anak dengan ibu yang bekerja diasuh ayahnya atau kerabat keluarganya sebelum dan setelah waktu sekolah. Beberapa anak yang hidup di keluarga single parent lebih sering mengunjungi tempat titipan anak atau aktivitas-aktivitas yang mengembangkan bakat. Anak-anak, khususnya laki-laki, akan dapat beradaptasi dengan mudah dan belajar dengan baik di sekolah apabila ditempatkan pada program ekstrakurikuler sekolah yang fleksibel dan berorientasi ke arah yang positif. Namun, menempatkan pengasuhan anak di luar dari lingkungan rumah dan sekolah lebih baik hanya dilakukan pada anak yang sudah mulai matang, bertanggung jawab, dan mandiri, sehingga dapat berkomunikasi dengan orang tua melalui telepon. Kemiskinan dapat merusak perkembangan anak melalui kondisi emosi orang tua, pola pengasuhan orang tua, dan keadaan lingkungan rumah yang orang tua ciptakan. Kemiskinan dapat membuat orang tua menjadi cemas, depresi, dan mempunyai emosi yang mudah terganggu. Hal itu memungkinkan mereka menjadi kurang menunjukkan kasih sayang kepada anak dan kurang responsif terhadap kebutuhan anak. Gaya pengasuhan. Masa perkembangan anak usia tengah adalah masa anak memasuki masa co-regulation, yang berarti orang tua dan anak akan berbagi wewenang. Co-regulation adalah masa transisi dari pengaturan tingkah laku yang mana orang tua akan cenderung melakukan pengawasan
dan anak-anak akan melatih dalam pengaturan diri sendiri. Cara orang tua membawa anak dalam masa co-regulation akan mempengaruhi cara orang tua dalam mempraktekkan kedisiplinan. Berikut 3 macam pola asuh. Yang pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter adalah suatu gaya pengasuhan yang membatasi dan menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orang tua. Anak dari orang tua yang otoriter cenderung bersifat curiga pada orang lain dan merasa tidak bahagia dengan dirinya sendiri. Anak cenderung agresif, impulsif, pemurung, dan kurang mampu konsentrasi. Yang kedua, pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis adalah gaya pengasuhan yang memperlihatkan pengawasan ekstra ketat terhadap tingkah laku anak-anak, tetapi mereka juga bersikap responsif. Pola asuh yang ideal atau pola asuh yang baik adalah pola asuh yang demokratis, di mana anak mempunyai hak untuk mengetahui mengapa peraturan-peraturan dibuat dan memperoleh kesempatan mengemukakan pendapatnya sendiri bila ia menganggap bahwa peraturan itu tidak adil. Yang ketiga, ada pola asuh permisif. Pola asuh yang permisif, anak dituntut sedikit sekali tanggung jawab, tetapi mempunyai hak yang sama seperti orang dewasa. Anak diberi kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri dan orang tua tidak banyak mengatur anaknya. Dalam pola asuh permisif, bimbingan terhadap anak kurang dan semua keputusan lebih banyak dibuat oleh anak daripada orang tuanya. Dalam pola asuh ini, sikap acceptance orang tua tinggi namun tingkat kontrolnya rendah. Dampak perkembangan terhadap psikologi anak yaitu kurang percaya diri, pengendalian diri buruk, rasa harga diri yang rendah. Kemudian ada struktur keluarga. Struktur keluarga dapat mempengaruhi perkembangan anak dengan cukup signifikan. Anak yang dibesarkan di dalam lingkungan keluarga yang mempunyai kedua orang tua lengkap, ayah dan ibu, akan berkembang dengan baik dibandingkan anak yang dibesarkan oleh satu orang tua asuh, atau keluarga yang kumpul kebo. Kemudian ada keluarga adopsi. Alangkah baiknya orang tua sudah mempersiapkan diri untuk menjelaskan tentang pengadopsian. Dengan menjelaskan hal tersebut kepada anak dapat membantu anak mengembangkan perasaan diri yang sehat dan mungkin akhirnya membantu anak untuk berhubungan dengan orang tua biologis. Kemudian, orang tua yang bercerai. Anak yang lebih muda akan lebih cemas dalam menghadapi perceraian orang tuanya. Hal ini dikarenakan anak pada masa usia tengah masih kurang memiliki persepsi yang jelas tentang penyebab perceraian tersebut. Semua efek dari perceraian saling berhubungan dan tentunya efek dari perceraian orang tua dapat menjadi penyebab perilaku anak di kemudian hari. Dukungan dari orang tua yang bercerai terhadap anak sangat diperlukan dalam mendukung perkembangan anak di melewati masa ini. Yang ketiga adalah tinggal dengan keluarga single parent. Keluarga single parent dapat berasal dari perceraian, orang tua yang tidak menikah, atau kematian salah satu orang tua. Menurut penelitian, anak-anak yang tinggal dengan orang tua tunggal cenderung menjadi tertinggal secara sosial dan pendidikan dibandingkan dengan anak yang memiliki orang tua yang lengkap. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa dengan kebijakan keluarga yang mendukung disertai keadaan keluarga, baik secara finansial ataupun sosial, anak yang tinggal dengan orang tua tunggal dapat menjadi lebih mandiri dan berkembang lebih pesat dibandingkan anak yang mempunyai dan tinggal dengan orang tua lengkap. Yang keempat adalah tinggal dengan keluarga tiri. Mereka yang diasuh oleh keluarga tiri juga cenderung tidak diperlakukan sebaik dari keluarga yang lengkap secara emosional, sosial, dan psikologis. Perkembangan dan perilaku anak dalam lingkungan sosial
anak sangat dipengaruhi oleh kebijakan orang tua dalam membagi waktu, memberi perhatian, dan menjelaskan kepada anak bagaimana struktur keluarga barunya saat ini. Kemudian, tinggal dengan keluarga gay atau lesbian. Beberapa orang tua gay atau lesbian biasanya membesarkan anak yang dilahirkan dari hubungan heteroseksual sebelumnya, mengandung dengan cara buatan ataupun dengan mengadopsi anak. Orang tua yang gay atau lesbian secara terbuka biasanya memiliki hubungan yang positif dengan anak-anak mereka, dan bila dibandingkan dengan anak yang dibesarkan oleh orang tua heteroseksual, cenderung sama dan tidak memiliki masalah sosial ataupun psikologis. Namun ada kemungkinan kecil bagi anak-anak dengan orang tua gay atau lesbian untuk menjadi homoseksual. Yang ketiga adalah hubungan dengan teman sebaya. Yang pertama, dampak positif dan dampak negatif popularitas. Popularitas menjadi semakin penting pada periode middle childhood. Anak-anak yang disukai teman sebayanya nampak mudah beradaptasi seperti halnya remaja. Sementara yang kurang disukai oleh teman sebayanya atau yang menunjukkan perilaku agresif akan mengalami masalah psikologis, keluar dari sekolah, atau menjadi anak-anak yang nakal. Secara sosiometris, anak-anak yang populer biasanya adalah anak-anak yang memiliki kemampuan kognitif yang baik, berprestasi, mampu memecahkan masalah sosial, menolong anak lain, dan asertif tanpa bersikap agresif atau bertindak mengacaukan. Anak yang tidak populer, baik yang ditolak atau yang diabaikan, biasanya adalah anak yang agresif, hiperaktif, kurang memperhatikan, atau menarik diri. Yang kedua adalah persahabatan. Bagi anak-anak, arti teman tidak hanya sekedar untuk bermain saja. Di sini, seorang teman harus juga bisa berfungsi sebagai tempat berbagi pikiran, perasaan, dan pengertian. Persahabatan menjadi sangat pribadi karena pada umumnya mereka sedang mengalami masa puber dengan permasalahan psikologis. Biasanya sahabatnya lebih tahu dibandingkan orang tua mereka sendiri. Konsep persahabatan yang dimiliki anak dan cara mereka bertindak laku terhadap teman berubah seiring usia, merefleksikan pertumbuhan kognitif dan emosional mereka. Anak-anak tidak dapat menjadi atau mendapatkan teman dalam arti yang sebenarnya sampai mereka mencapai kematangan kognitif untuk dapat mempertimbangkan pandangan dan kebutuhan sendiri. Keempat, yaitu kesehatan mental. Kesehatan mental terbagi menjadi 3, yaitu gangguan emosi, depresi, serta stres dan resiliensi. Yang pertama ada gangguan emosi. Gangguan emosional yang sering terjadi pada masa kanak-kanak antara lain disruptive conduct disorder, anxiety, atau gangguan mood. Kemudian bentuk-bentuk disruptive behavior disorder yaitu oppositional deviant disorder atau ODD dan conduct disorder atau CD. Gangguan ini dapat mengarah pada terjadinya antisocial personality disorder. Kemudian, fobia sekolah dapat terjadi karena separation anxiety disorder dan social phobia. Gangguan kecemasan lainnya seperti generalized anxiety disorder atau obsessive compulsive disorder. Beragam teknik treatment untuk mengatasi gangguan emosional anak antara lain yaitu individual psikoterapi, family therapy, dan art therapy. Kedua, ada depresi. Depresi merupakan gangguan perasaan yang ditandai dengan simptom seperti terus-menerus memiliki perasaan tidak memiliki teman, ketidakmampuan untuk bergembira atau berkonsentrasi, kelelahan, aktivitas atau kelesuan ekstrim, menangis, masalah tidur, dan lain-lain. Contohnya, tidak seorang pun menyukai saya, merupakan suatu bentuk pengaduan yang biasa ditemukan pada anak usia sekolah yang cenderung sadar akan popularitas. Tetapi perasaan tidak berteman yang berlangsung terus-menerus bisa jadi merupakan salah satu tanda depresi masa kanak-kanak. Gangguan perasaan yang melampaui rasa sedih normal dan temporer.
Kemudian ada stres dan resiliensi. Stres adalah respon terhadap tuntutan fisik atau psikologi seseorang. Peristiwa yang menekan atau stresor merupakan bagian dari masa kanak-kanak, dan sebagian besar anak kecil belajar untuk menghadapi hal tersebut. Akan tetapi, stres yang berlebihan dapat mengarah kepada masalah psikologis seseorang. Anak-anak yang mengalami stres adalah mereka yang dapat bertahan dari situasi yang dapat menghancurkan yang lain. Mereka hanya melakukan penyesuaian meski dalam situasi yang memusuhinya untuk memegang sistem dan sumber daya dasar untuk menghasilkan perkembangan positif dalam diri anak yang normal. Oke, itu dia presentasi dari kelompok 6 mengenai perkembangan psikososial pada masa early middle childhood. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kesalahan yang dilakukan oleh kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.